Perkenalkan, nama saya Septiwayuni dengan NPM F0E0213. Saya dari Prodi Laboratorium Sains dari Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jenis bebatuan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian batuan serta jenis-jenisnya. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Dari proses pembentukan tersebut, jenis batu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku, kemudian yang kedua ada batuan sedimen, kemudian yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan juga mengeras tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Contoh pada batu beku ini adalah batu andesit, kemudian batu basalt, batu obsidian, batu apung, dan lain-lain. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan sedimen ini merupakan salah satu jenis batuan yang mana terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan yang merupakan bahan lepas. Batuan sedimen ini sering juga disebut sebagai endapan, merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Kemudian ada pun contoh dari batuan sedimen ini. Yang pertama batuan konglomerat, kemudian batuan pasir, batuan serpih, batuan gamping, batuan breksi, batuan stalaktit dan stalagmit, dan batu lempung, dan lain-lain. Batuan metamorf merupakan salah satu kelompok utama batuan yang merupakan transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada pada sebelumnya, protolit, oleh suatu proses yang disebut dengan metamorfosisme, yang berarti perubahan bentuk. Contoh dari batuan metamorf ada metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan juga batuan metamorf pneumatis. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang materi bebatuan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami materi tentang bebatuan, yuk kita sama-sama amati beberapa penjelasan pada materi selanjutnya. Batuan ini merupakan jenis batuan beku, yaitu batuan obsidian. Obsidian adalah kaca vulkanik yang terbentuk sebagai batu apung ekstrusif. Obsidian terbentuk dari ekstrusi lava felsik yang mendingin dengan cepat tanpa pertumbuhan kristal. Selanjutnya, batuan ini merupakan jenis batuan sedimen, yaitu batuan gipsum. Gipsum adalah mineral hidrous kalium sulfat yang terjadi di alam, berbentuk endapan sedimen mendatar dan dekat dengan permukaan bumi, dan memiliki sebaran yang luas. Berikut ini merupakan jenis batuan sedimen, yaitu batu pasir atau sandstone. Sandstone adalah batuan sedimen atau batuan endapan yang terdiri dari berbagai mineral dan pecahan batuan lainnya. Batuan ini merupakan jenis batuan sedimen, yaitu batuan gipsum, yang merupakan salah satu mineral dengan kadar kalsium yang cukup tinggi dan mendominasi kandungan mineralnya. Gipsum merupakan salah satu mineral yang proses terbentuknya akibat dari proses penguapan, di mana proses terbentuknya merupakan hasil dari pengendapan air laut ataupun danau yang kaya akan garam. Batuan ini merupakan jenis batuan sedimen klastik, yaitu batuan konglomerat. Batuan konglomerat merupakan batuan yang berbutir kasar yang terdiri dari fraksi-fraksi berukuran besar berbentuk membundar, hingga kelas-kelas berukuran kerikil berbentuk menyudut. Misalnya, kerikil, kerakal, bongkah yang diameternya lebih besar dari 2 mm.
Batuan ini merupakan jenis batuan metamorf, yaitu batuan marmer. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral kalsit. Berikut ini merupakan beberapa jenis batuan yang telah didapat. Batuan pertama ini merupakan batuan gamping, yaitu batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Batuan ini juga merupakan batuan kapur atau batuan limestone yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Ya Allah. Batuan selanjutnya ini merupakan batuan skoria, yaitu batuan vulkanik yang sangat vesikular. Kau tuh ngeluh sampai. Batuan ini mungkin tidak mengandung kristal. Batuan ini relatif rendah dalam kepadatan sebagai akibat dari banyaknya vesikel ellipsoidal makroskopik, tetapi berbeda dengan batu apung. Semua skoria memiliki berat jenis lebih besar dari 1 dan tenggelam dalam air. Kemudian selanjutnya, ini merupakan batuan andesit, yaitu suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif komposisi menengah dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Andesit adalah jenis peralihan antara basal dan dasit. Selanjutnya, batuan ini merupakan batuan granit, merupakan batuan beku yang berasal dari dalam perut bumi atau muntahan magma yang berstruktur granitik dan struktur holokristalin yang terdiri dari elemen kuarsa dan feldspar. Selanjutnya ada batu serpi, yaitu batuan sedimen klasik berbutir halus yang terdiri dari lumpur yang merupakan campuran dari serpihan mineral-mineral lempung dan fragmen-fragmen kecil dari mineral lainnya. Batuan ini merupakan batuan jenis metamorf derajat rendah, yaitu batuan flat, yang artinya tidak disebabkan panas dan tekanan yang super tinggi seperti batuan metamorf lainnya. Hal ini menyebabkan lapisan foliasi pada flat juga cenderung tidak serumit dan berlapis-lapis batuan metamorf lainnya. Batuan selanjutnya yaitu batuan gamping, yaitu batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Tidak video macam mana? Kalau sedih tidak video. Batuan selanjutnya yaitu merupakan batuan beku, yaitu batuan granit yang berasal dari dalam perut bumi atau muntahan magma yang berstruktur granit dan struktur holokristalin yang terdiri dari elemen kuarsa dan feldspar. Dalam batunya. Sedangkan mineral lainnya dalam jumlah kecil seperti biotit, muskovit, hornblende, dan pyroxene. Kemudian batuan ini merupakan jenis batuan beku, yaitu batuan pegmatit yang dibentuk oleh kristalisasi lambat pada suhu tinggi dan tekanan di kedalaman, dan menunjukkan kristal sangat besar, biasanya lebih besar dalam ukuran dari 2,5 cm. Kebanyakan pegmatit adalah batuan intrusi yang ditemukan di lembaran batuan. Kemudian selanjutnya ini ada batuan selanjutnya merupakan batuan dunit, termasuk jenis batuan ultramafic. Komposisi mineral dunit ialah monomineralik yang pada umumnya merupakan magnesia olivin. Mineral yang mendominasi batuan ini yaitu magnesium dan besi.
Batuan ini terbentuk secara plutonik, yaitu dari magma yang membeku dari Selanjutnya, ini astenosfer. batu yang biasanya ada di dekat rumah Kemudian kita. selanjutnya yaitu ada jenis batu batuan yang beku, yaitu seperti batuan basalt. teksturnya halus. Jenis batuan yang Batu terbentuk dari seperti magma batu yang biasa di mendingin depan dan rumah, di mengeras teras-teras. dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan Ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, batuan ada intrusif. batu seperti Selanjutnya batu yaitu batuan andesit, yaitu suatu jenis batuan beku vulkanik teksturnya eksklusif komposisi sedikit menengah halus, dengan tapi tidak tekstur halus sekali. akwanitik hingga Warnanya warna profil. putih. Dalam pengertian umum, andesit adalah jenis peralihan antara basalt dan dasit bentuknya. dengan rentang Selanjutnya yang silikon terakhir, ini yang terakhir guys, harus batu bagus-bagus. maling. Kemudian yang Guys, terakhir ini, yaitu batuan harus gabbro, mengacu pada kacamata sekelompok ya, besar Bu. batuan Jangan beku yang sampah. gelap, umumnya kasar, Yang terakhir, mafik dan intrusif yang secara Gabbro. kimia setara dengan ini basalt. teksturnya Gabbro tidak terbentuk halus, ketika magma cair tapi tidak terperangkap di kasar. bawah permukaan Ini bumi juga dan maling. perlahan-lahan mendingin menjadi massa holokristalin. maling di depan rumah. Ya Allah. Bukan maling, ini This could be good for me. Lately, I